Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan materi. Kemarin saya belum berhasil untuk full 1 minggu karena di Pandaan itu sinyalnya jelek untuk digunakan siaran yang mengarah kepada video ataupun terhadap voice ya. Semoga jenengan memakluminya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, salam dan salawat semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku, kemarin kita membahas bagaimana hubungan kalimat Ar-Rahman yang mampu kita hidupkan di dalam kolbu terhadap kerja jantung maupun otak. Sebenarnya banyak yang akan saya terangkan pada sejauh mana dampak sifat atau kalimat Ar-Rahman yang hidup di dalam kolbu kita yang sampai menjadikan jantung kita ya betul-betul fresh, betul-betul bagus, sehingga kerja daripada kerja jantung ini membuat darah yang keluar dari ventrikel jantung sisi kiri itu adalah darah yang betul-betul penuh dengan muatan nilai-nilai robbani atau nilai-nilai yang di situ Allah memberikan jenis ya kekentalan ya komposisi dan lain sebagainya daripada darah itu sangat berbeda jika pompa atau jantung yang bekerja selama ini tidak diawali dengan hidupnya kolbu, terutama sifat atau kalimat Ar-Rahman. Sebelumnya minta maaf ya bagi rekan-rekan yang baru bergabung ya. Mungkin saya nggak bisa mengawali lagi ya karena juga kasihan bagi yang teman-teman yang sudah, karena ini sudah termasuk terlambat. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi awal daripada kondisi hidupnya kolbu dengan sifat Ar-Rahman. Jadi sekali lagi sifat Ar-Rahman itu mampu untuk menjadikan kondisi daripada kerja ya, ini ya kerja daripada jantung, kerja daripada jantung yang itu membuat kelistrikan jantung menjadi bekerja dengan ideal. Jadi kelistrikan jantung itu di sini saudara-saudaraku ya. Ini yang nomor 1 ya di SA Note ya. Jadi kelistrikan itu mampu menjadikan kondisi jantung ya baik pada atrium kanan ya, ini atrium kanan, ini ventrikel kanan, ini atrium kiri sinister ya, ini ventrikel sinister. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita mampu menghidupkan kolbu kita dengan sifat Ar-Rahman Allah, maka kondisi kelistrikan ini akan mengalirkan seluruh apa yang ada di jantung. Jadi mulai dari sekatnya ya pada atrium, ventrikel, pompa jantung, sehingga apa yang dikerjakan oleh jantung itu sesuai dengan target ya. Istilahnya sesuai dengan target. Targetnya apa? Memberi darah yang terbaik
untuk bisa disalurkan ke seluruh jaringan tubuh. Karena berkurangnya volume maupun komponen daripada darah akan mempengaruhi kehidupan jaringan. Jaringan bisa mati, ya. Kematian jaringan itu karena tidak teraliri darah dan dengan darah yang sesuai. Ya, bisa difahami ya. Dan kemampuan kerja daripada darah yang keluar di dalam tubuh itu dipengaruhi dari kondisi sini, ya. Nah, jadi kalau saya urutkan, ya, darah kotor itu masuk sini, ya, di atrium, lalu ke ventricle, lalu ini keluar, ya. Nah, keluar ini ke paru-paru, ya. Ke paru-paru sini, ya, ke paru-paru, paru kanan, paru kiri sama paru kanan. Nah, setelah itu masuk lagi ke sini, ke atrium sinister, ke ventricle, baru dipompakan ke seluruh tubuh, ya. Ini keluar. Jadi darah masuknya, kalau masuk itu berarti darah yang sudah banyak kotoran, karbon dioksida, dan hanya sedikit aja oksigennya. Dan dari darah yang banyak kotoran ini akhirnya masuk ventricle, dipompa, dikeluarkan di paru-paru, ya. Di paru-paru lah mulai karbon dioksida, kotoran-kotoran itu diubah atau diganti dengan yang kaya oksigen, lalu masuk lagi ke sini, ke atrium, lalu ke ventricle, baru dipompa, sehingga darah yang mengalir itu darah yang kaya dengan oksigen. Makanya di sini gangguan paru sama jantung itu sangat dekat, ya. Kalau parunya terganggu akan mudah berefek pada jantung, begitu juga pada gangguan jantung sangat mudah berefek kepada paru. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita cermati itu adalah bahwa kalimat Ar-Rahman, ya, kalimat Ar-Rahman itu kalimat yang memang menjadikan sistem jantung itu menjadi rileks. Dan kerjanya itu maksimal. Pada saat kerja rileks dan maksimal, disinilah yang pertama kali yang menerima dampak itu adalah yang ada di otak. Ini menurut yang saya pelajari, ya, sekali lagi menurut yang saya pelajari. Di dalam otak asosiasi seperti yang kemarin saya katakan, pada saat orang itu teraliri dengan pembuluh darah yang kaya dengan oksigen, yang itu digerakkan oleh kolbu, itu menjadikan hambatan-hambatan, ya, tekanan-tekanan atau keruwetan-keruwetan daripada aliran darah itu menjadi terurai. Nah, kalau darah di sini terurai, ya, darah terurai, maka di sini menjadikan apa? Sistem, ya, kelenjar, persarafan itu menjadi bagus. Bisa menjadi bagus. Makanya orang yang digerakkan dirinya atau kerja sistem tubuhnya itu lewat kolbu, maka apa yang dirasakan oleh otak itu menjadi nyaman, ya, menjadi nyaman, kerjanya juga efektif maupun efisien. Dan yang menarik, saudara-saudaraku, pada saat kita itu melakukan kalimat Ar-Rahman di dalam kehidupan, salah satu yang kita buat contoh itu adalah
kemarin bagian dari ciri indikator sifat Ar-Rahman adalah berkata lemah lembut. Ya, berkata lemah lembut. Dengan siapa? Siapa aja. Kalau diurutkan itu kan dengan Allah, ya. Lalu dengan orang tua. Terus dengan pasangan. Lalu dengan anak. Lalu dengan saudara. Lalu dengan apa? Saudara semuslim, saudara seiman. Ini harus lembut ini. Dan usahakan kelembutan itu mengarah ke atas ya. Jadi ini yang paling nomor 1. Ya, kalau ibaratnya kemutlakan itu di 4 level ini ya. Kemutlakan itu ada di Allah, ada di orang tua, pasangan maupun anak. Ya, ini mutlak ini. Tuh, gimana caranya kita bisa tahu bahwa yang kita lakukan itu mutlak sudah lemah lembut ya? Ya kita bisa lihat waktu sholat bacaan kita itu kita lantunkan dengan lembut atau tidak, atau keburu-buru. Satu contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu namanya nggak lemah lembut. Ya, lemah lembut itu kalau saya mengibaratkan itu apa ya? Orang yang lagi bercinta, ya, dia tidak ada kalimat yang bisa diutarakan kecuali itu yang menyenangkan buat orang yang dicintai, buat orang yang disayangi. Makanya orang bercinta itu ngomongnya itu lembut-lembut, ya. Karena kita ngomong lembut, maka lawan kita itu juga senang berlama-lama dengan kita. Termasuk Allah. Kalau kita itu mendekat dengan Allah dengan lemah lembut, ya, lama, Allah pun juga senang. Termasuk orang tua kita. Kalau kita ngobrol lemah lembut, Ibu, gimana kabarnya, Bu? Ibu saat ini kondisinya bagaimana, Bu? Ya. Di situ memang menunjukkan rasa cinta kita, rasa sayang kita. Terhadap pasangan juga gitu. Gimana kabarnya, Lo? Ini kalau saya ya, saya manggil istri saya Elok ya. Walaupun namanya bukan Elok. Ya, gimana kabarnya, Lo? Itu. Sudah makan, ya. Jadi enak. Sama anak juga harusnya seperti gitu. Gimana, Nak? Kabarnya, Nak, ya? Ayo kita latih. Dengan Allah pun juga nggak hanya sholat, tapi waktu doa pun kita mengutarakan kalimat-kalimat yang lembut, yang menunjukkan kita itu butuh sama Allah, sayang sama Allah. Ya, seperti yang saya contohkan, ya Allah, ya Rabb, maafkanlah aku ya Allah. Jika sampai detik ini aku belum mampu ya Allah mensyukuri atas semua apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Karena begitu lemahnya aku untuk menyadari akan kedudukan-Mu di dalam kehidupanku ya Allah. Ya jadi enak, lembut. Ya. Kalau bisa berlatih, karena apa? Itu nanti mempengaruhi kerja daripada kelistrikan yang ada di jantung. Berawal dari situ. Ya, berawal dari situ. Dan jangan tanya ya, bagaimana dengan pasien yang gangguan jantung? Wah, itu nanti aja. Nanti nggak selesai-selesai ya. Ini kita terangkan tentang fungsinya aja. Ya. Jadi berkata lemah lembut ini yang harus kita berlatih, ya. Bagi yang pasien baru, peserta baru, nanti kalau butuh sesuatu nanti bisa saya kirim rekaman-rekaman yang bersifat voice, ya. Jadi kembali lagi bahwa Ar-Rahman ini kalau mampu kita hidupkan, kita akan mendapatkan semua fasilitas yang Allah persiapkan di dunia ini.
fasilitas sehat, fasilitas sukses, fasilitas bahagia. Ya, kalau sukses pasti yang berhubungan dengan kerja, ya. Jangan dibolak-balik ya. Jadi sukses itu selalu berhubungan dengan kerja, ya. Kerja. Bagaimana kualitas, ya, kuantitas dan kualitas kerja kita yang nanti diukur dari produktivitas. Produktivitas kita itu bernilai tinggi atau rendah. Kalau bahagia, itu kita pasti harus berbicara tentang keluarga. Ya, harus berbicara dengan keluarga. Sukses dan bahagia, kalau kita mau cepat mendapatkan semua itu, harus kembali kepada Allah. Karena dengan kita kembali kepada Allah, qalbu kita hidup, maka qalbu kita akan membimbing otak kita, ya, membimbing otak kita untuk bekerja. Mana saja yang perlu bekerja dari bagian otak, yang akhirnya apa? Sistem tubuh bekerja sesuai dengan arahan daripada otak. Kalau sistem tubuh bekerja arahan dari otak, otak diarahkan oleh qalbu, maka akan menghasilkan perilaku yang tepat guna. Dan ya, rahmatan lil alamin. Jadi seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kembali lagi bahwa ayo kita latih, ya, berkata lemah lembut ini dengan tahapan seperti itu. Lalu kembali lagi bahwa pada saat otak itu mendapatkan sebuah bimbingan dari qalbu, sekaligus mendapatkan aliran yang bagus dari jantung, maka nokta-nokta, kristal-kristal, hambatan-hambatan yang ada di otak itu menjadi lemah dan merotol, ya. Kalau misalkan tadi ya qalbu atau jantung bekerja ke otak, pada otak asosiasi, maka hambatan di otak asosiasi menjadi lepas atau hancur. Dan ini bisa dibuktikan secara dua sisi, secara apa ya, agama lah, saya menganggap agama. Kedua, medis. Ya, akhirnya apa? Menghasilkan perilaku Rahman. Ya, perilaku Rahman. Maksudnya gini. Pada saat jantung mengalirkan pada otak, maka derasnya aliran dari jantung ke otak itu akan menghambat, akan menyelesaikan kemampuan otak asosiasi itu di dalam berkonsentrasi. Ya, yang sebelumnya itu sering pusing, yang sebelumnya itu kalau konsentrasi nggak bisa, ya, itu menjadi mengalami perbaikan. Ya. Pada saat terus ya pompa jantung itu semakin bagus, ya, dengan kalimat Ar-Rahman, dengan menghidupkan Ar-Rahman, dengan kelembutan kita, maka pembuluh darah yang ada di otak asosiasi itu begitu kuatnya mengalir hingga sampai ke dalam. Itu secara medis. Lalu pada saat aliran darah itu betul-betul mengalir dengan baik di otak,
lantaran kerja perintah daripada kolbu, maka di saat itu nokta yang berhubungan dengan kerja daripada otak asosiasi yang itu dikontrol langsung ya oleh kolbu untuk bisa bekerja dengan baik, itu menjadi melemah. Noktanya itu menjadi melemah. Menjadi lepas, sehingga apa? Kita tidak tertarik dengan hal-hal yang haram. Satu, kita tidak tertarik pada hal-hal yang itu tidak manfaat. Kita mulai senang melihat sesuatu dengan nilai positive thinking. Kita bisa bercerita dengan apa adanya, jujur. Kita bisa membaca Al-Quran lebih berlama-lama. Kita bisa melakukan banyak hal yang itu dengan kita berkonsentrasi, dengan kita fokus, itu mudah nyantol, mudah nyandak. Ya. Sehingga apa? Kita semakin menjadi baik. Pada saat kita mampu melakukan sesuatu tadi dengan baik, maka perintah di dalam sistemnya itu juga semakin ideal. Nah, kalau sistemnya ideal, maka apa yang dilakukan itu selalu tepat, selalu rahmatan lil alamin. Bisa ya difahami ya di sini ya? Betul ya? Ini saya sudahi aja ya. Soalnya sudah 21 menit. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan, kita lanjutkan nanti hari Rabu. Karena hari Selasa kita off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.